Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Maisarah dengan NIM 21042027. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem informasi manajemen dan konsep competitive advantage yang memenuhi tugas pertemuan 13, yang mana diampu oleh Bapak Iip Permana STMT. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yakni etika pada masyarakat informasi. Yang pertama ada pilihan etis. Pilihan etis ini merupakan keputusan yang diambil oleh individu yang bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Dan yang kedua ada tanggung jawab. Tanggung jawab atau responsibility adalah sebuah elemen penting dari tindakan etika, yang mana tanggung jawab berarti bahwa Anda menerima semua biaya, kewajiban, dan keharusan yang akan muncul sebagai konsekuensi dari keputusan yang Anda buat. Lalu yang ketiga ada akuntabilitas atau accountability. Akuntabilitas ini adalah ciri-ciri dari sistem dan institusi sosial, yang mana ini berarti bahwa ada mekanisme yang menentukan siapa yang melakukan tindakan yang bertanggung jawab dan siapa yang bertanggung jawab. Dan yang keempat ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban secara hukum adalah fitur sistem politik di mana badan hukum berada pada tempatnya, yang mengizinkan individu untuk dipulihkan dari kerusakan dan kerugian yang dibuat oleh pelaku lain, sistem, atau organisasi. Dan yang kelima ada proses hak. Proses hak merupakan fitur terkait masyarakat yang diatur secara hukum dan merupakan proses yang diketahui dan dipahaminya hukum serta ada kesanggupan mengarah ke otoritas yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa hukum tersebut diterapkan secara benar. Yang kedua ada peraturan perundang-undangan terkait penerapan sistem informasi manajemen. Yang pertama ada Undang-Undang IT atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang mana memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia, dan merugikan kepentingan Indonesia. Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang IT dibagi menjadi dua bagian besar, yakni yang pertama ada pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik, dan yang kedua pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti UNCITRAL, Model Law on E-Commerce, dan UNCITRAL Model Law on E-Signature. Beberapa materi yang diatur antara lain yang pertama, pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, yakni dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE. Dan kedua ada tanda tangan elektronik, yakni terdapat dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang ITE. Dan yang ketiga penyelenggaraan sertifikasi elektronik atau Certification Authority yang mana terdapat dalam pasal 13 dan pasal 14. Dan yang terakhir adalah penyelenggaraan sistem elektronik pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang ITE dan lain sebagainya. Beberapa materi perbuatan yang dilarang atau cybercrimes yang diatur dalam Undang-Undang ITE antara lain. Yang pertama ada konten ilegal, yang mana terdiri dari kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik, pengancaman sampai kepada pemerasan. Yang mana ini terdapat dalam pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 Undang-Undang ITE. Dan yang kedua ada akses ilegal, yakni terdapat dalam pasal 30. Dan yang ketiga ada intersepsi ilegal dalam pasal 31. Dan yang keempat, gangguan terhadap data atau data interference, pasal 32 Undang-Undang ITE. Dan yang kelima, gangguan terhadap sistem dalam pasal 33 Undang ITE.
Dan yang keenam ada penyalahgunaan alat dan perangkat, yakni terdapat dalam pasal 34 Undang-Undang ITE. Dan masih banyak lagi. Kontroversi yang disebabkan beberapa kelemahan pada Undang-Undang ITE. Undang-undang ini dianggap dapat membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan bisa menghambat kreativitas dalam berinternet, terutama pada pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, dan pasal 31 ayat 3. Undang-Undang KIP atau Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku 2 tahun setelah diundangkan. Tujuan Undang-Undang KIP yang pertama menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Dan yang kedua mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Seterusnya, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Lalu ada mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang dikecualikan dalam Undang-Undang KIP yang pertama informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum. Lalu ada informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Lalu ada peraturan-peraturan lain terkait dengan penerapan sistem informasi manajemen, yakni terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus karding. Dan yang kedua, pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan. Lalu pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui email yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya. Hanya itu dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.